Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Andi Gravinci ya. Oke, kali ini senang sekali saya bisa kembali berjumpa di channel saya yang semakin menyalip. Enggak usah salip-salipan ya. Kita itu gunanya untuk berbagi dan sharing ilmu. Enggak usah salip-salipan ya. Nanti kalau disalib kita syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Oke ya, kemarin ada permintaan, ada beberapa teman baik itu dari viewer maupun subscriber ya, yang minta caranya menurunkan switching Vapel yang tipe lama ya. Vapel itu ada dua tipe ya, ada tiga ya. Yang terbaru kali, tapi yang terbaru saya belum pernah ketemu ya, atau cuman dua tipe atau tiga tipe. Yang jelas saya ketemunya dua tipe ya, yaitu Vapel dengan model lama dan Vapel dengan model baru. Model lama itu komponennya lebih banyak ya, yang tegak dan berdiri. Ini contoh, nah ini cukup bisa kita lihat secara visual ya, Vapel tipe baru dan tipe lama ya. Caranya akan saya bagikan dengan cara Anda menonton video ini sampai habis ya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan pin PWM-nya. Jadi gini, kan ini percobaan banyak ya kan. Makan waktu, makan tempat dan lain-lain. Bukan makan apa ya, bukan makan pakai nasi ya. Tapi butuh eksperimen yang tepat karena supaya menghasilkan hal yang bermanfaat untuk teman-teman gitu. Dan satu lagi, kalau ada yang bilang pelit, sini aku kasih WA. Nah, mau ngajak apa ya? Kita di sini tidak ada yang namanya pelit-pelitan. Kita semuanya kita sharingkan ya. Ada kalanya kita nunggu waktu, ada kalanya harus inbox dan lain-lain. Jadi silakan aja. Saya tidak pernah namanya teman-teman itu kalau ada yang nanya pasti saya kasih tahu ya. Setahu saya tahu, saya paham, pasti saya kasih tahu ya. Bahkan ada yang minta, ini nanti aku kasih pulsa. Nggak usah lah ngiming-ngiming pulsa, saya udah punya pulsa. Nggak usah lah aku kasih ini, nggak usah ya. Cukup baik subscribe ya, like and share. Oke. Jadi itu aja ya, saya tidak ada minta yang lain ya. Biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kita semuanya. Oke. Vapel tipe baru dan tipe lama. Oke, ini contoh. Aduh, mana nih ya? Di depan kita ini sama-sama Vapel ya. Jadi kalau yang sudah expert pasti tahu. Ini ada Vapel. Tapi nggak bisa ya ditengok ya. Sama karena ini. Ini apa nih tipenya nih? EPW 3048A. Dengan ini EPW 3048A sama. Jadi 100% itu sama luarnya, nggak ada ciri khasnya. Tapi kalau PN nggak tahu ya, atau produk numbernya. Di sini kan ada barcode-nya nih. Mungkin di sini ada kodenya, nggak tahu. Yang jelas secara visual itu sama ya. Sebentar saya ambilkan dulu untuk ininya. Nah, ini Vapel yang tipe baru. Nah, ini yang. Dan ini yang tipe lama. Nih, ini secara luarnya ya. Nih, kira-kira sama atau beda? Sama kan? Jadi nggak bisa. Kalau tipe Vapel ini kita hanya ngintip dari luarnya saja. Kalau saya selaku technical dari dari sebuah produk ya. Jadi RF ini kita harus mengetahui dari fisiknya. Itu biasanya ciri khasnya pada belakangnya ini kita lihat. Ini kan sama-sama di belakang. Yang terbaru ini ada sisir sama biasanya ada ininya. Ada juga yang kosong ya. Tapi secara visual bisa kita lihat di sini. Nah, terjadi perubahan. Yang ini yang baru. Yang ini yang lama. Kan beda. Susunan komponennya berbeda ya. Itu pertama. Yang kedua, secara fisik ya, fisik beda. Ini fisik yang baru, ini fisik yang lama. Nah,
beda kan. Kemudian yang terakhir ini yang paling menentukan, yaitu mengenai tentang fisik dari kontrol adjust PWM-nya. Kalau yang tipe baru di sini. Nah, nih. Tapi kemarin ada subscriber dari mana gitu. Tapi alhamdulillah dia berhasil. Dengan susah payah dan dengan jadi payah, saya kali ingat ketawa. Gara-garanya ini. Di sini ada R, tulisannya 1003. Satunya kan dari atas, ya. Kan pinnya di sini. Suatu ketika dia beli vapel, R-nya kebalik, satunya di bawah. Secara nalar, karena dia bukan orang teknik ya, yang ditaruh di bawah ini. Diputer-puter nggak pengaruh. Sampai dengan switchingnya jebol. Nah, saya masih ingat itu. Akhirnya dia beli baru. Saya suruh foto. Ternyata beda pinnya, Om. Aku bilang kan, yang pinnya benar di atas. Jadi R-nya itu jangan pengaruh. R-nya tuh mau dibolak-balik. R kan nggak punya polaritas, jadi sama. Nah, tapi pinnya yang membedakan. Pinnya di sini ya. Kalau vapel yang tipe baru, ya. Kalau yang tipe lama, nah PWM-nya seperti ini. Beda ya. Ini yang lama. Ini yang baru. Nah, beda kan? Secara fisik beda ya. Perhatikan ya. Ini yang baru, ini yang lama. Nah, untuk yang vapel tipe baru kan sudah saya sharingkan. Untuk yang tipe lama ini dia rangkaiannya. Silakan simak sendiri ya. Nanti dikira pelit dasmu iku. Ya, kita nggak ada kok pelit-pelit kayak gitu. Pokoknya kita sharingkan ya. Kalau ada yang sok pelit, sok komen, ini sudahlah nggak subscribe, nggak like, komennya ketus. Gitu. Foto ndase wae ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita itu semua sama kok ya. Kita semuanya sama. Yang membedakan adalah posisi kita masing-masing ya. Ada kita di teknik, ada kita di jualan, ada kita di pengolahan, ada kita di pertanian dan lain-lainnya. Itu profesi masing-masing beda. Ini caranya. Silakan di screenshot ya, buruan. Cara membuat adjustment switching vapel tipe lama ya. Ini ada pin PWM. Ini potensio 100 kilo. Ini R ke positif 150 150. Sebenarnya ini diganti dengan 470 kilo sama ya. Diganti dengan 1 R sama ya. Satu aja ini 470K. Jadi ini pin PWM-nya sensitif ya. Ya. Ini 1K2 kali 2. Ini mau diganti 2K4 juga boleh, atau 2K4 atau 2K2 ya. Apa-apa. Ini kalau menggunakan skema sesuai ini nih, ini harusnya stabil, tidak ada turun. Tegangan yang dihasilkan bisa 11 sampai 61 ya, tapi saya batasi 59. Ini ada tanggal saya 17 Oktober, kayak tanggal 17 nih, saya lupa ya. Jadi pin PWM dari vapel yang lama itu beda dengan switching kebanyakan pada umumnya ya. Kalau yang switching yang pada umumnya ya, kalau pada umumnya seperti ini. Kalau mau menaikkan ya, kalau mau menaikkan ini syaratnya harus diturunkan tegangannya. Nah, volt turun, volt PWM diturunkan ya. Terus kalau mau menurunkan, nah volt PWM dinaikkan, volt PWM dinaikkan. Ini vapel yang baru. Oke ya. PWM itu apa? Nah, pulse width modulation. Jadi gelombangnya ya. Jadi kalau yang baru, kalau mau menaikkan volt itu harus digroundkan, lebih dinegatifkan pin PWM-nya. Kalau mau menurunkan pin PWM-nya harus dinaikkan. Misalnya pin PWM-nya di tegangan 50 volt misalnya ya, ini di 7 volt pin PWM-nya. Ini kalau mau menaikkan ya, ini kalau mau menurunkan ini dikasih lebih 8 volt kah, 9 volt kah.
Sebaliknya, misalnya ini kita mau menaikkan 50 volt misalnya jadi 55, ini kita naikkan, kita kurangi dari 7 volt misalnya, kita turunkan ke 6 volt, 5 volt dan seterusnya kayak gitu ya. Lah itu untuk fabel yang tipe baru. Untuk yang lama berbeda. Kalau yang lama, kalau mau menurunkan ya, itu harus diturunkan. Hati-hati. Kalau mau menurunkan harus diturunkan. Saya kasih simbol ya. Nah, kalau mau menurunkan diturunkan. Kalau mau menaikkan dipositifkan. Misalnya ini pin PWM-nya anggaplah ini misalnya 3 volt ya kan. 3 volt. Kalau mau menaikkan ya kasih 4 volt, nanti tegangnya naik. Berbeda dengan baru ya. Jadi kebalikannya. Oke, setelah itu selesai ya. Saya akan menunjukkan pin dan kita akan tes untuk kerennya. Saya akan ambil apa dulu? Holder HP bentar ya. Oke ya, selesai. Oke, ini adalah pin-pin saat-saat terakhir yang akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya, ke subscriber maupun viewer ya. Jadi saya nggak minta apa-apa. Sekali lagi saya tidak meminta apa-apa. Saya berusaha membantu, memfasilitasi supaya teman-teman itu kalau yang belum tahu supaya tahu dan paham ya. Jadi saya nggak akan minta pulsa, minta ini enggak ya. Silakan Anda cukup like dan subscribe channel ini. Oke, supaya bermanfaat dan berkembang biak. Oh, berkembang biak. Kayak anu aja. Nih caranya. Nah. Mana? Kasih tahu nggak? Nanti dibilang apa namanya? Kalau Anda mau jual, jual. Kalau mau bagi ilmu, bagi ilmu. Ada kemarin komen di komen saya di video saya yang Huawei itu R48 50G2. Kalau Anda mau jual, jualan saja. Kalau mau bagi ilmu saja. Kami semua mengetahui, dan kalau mau kasih ilmu jangan pelit-pelit. Pelit dari mana? Pelit dasmu itu, pelit ya. Ini bukan kita sombong enggak ya kan. Setiap yang kita sharingkan itu akan kita kasih ke teman-teman. Oke, ini pinnya. Silakan di copy ya. Set. Ketora. Nih. Tuh payah nih ngasih taunya kalau orang susah. Ini kan ada IC 2. 1, 2. IC yang ini kan ada titiknya nih. Ada dot yang enggak kepake, ini tuh pas di bawahnya. Ini dia. Nah, ini dia. Di sini ada nilai komponen 10 biro gue. 10 enggak nampak ya. Bentar ya. Ini ketutupan dia. 1002. Sebentar ya, saya ambil switching yang apa dulu ya. Ini rusak. Ini sini aja. Aduh. Kilo. Nah, masa ya angel sih. Nah. 1002. Ini dia. Kilo. Nah, ini dia. 1002. 100 nolnya 2 berarti 10 kilo nih ya. 100 itu ke 100 tambah nolnya 2 berarti 10 kilo ini ya. Ingat baik-baik ya, ini dia komponennya di atas ya, yang bagian atas nih. Nanti komen lagi, ini ngasih ilmu pelit-pelit, videonya goyang-goyang. Kesini aku belikan tiket pesawat ya, aku belikan tiket pesawat, pegangi HP ku nih. Orang kerja sendirian komen aja kerjaannya ya. Ini kok Andi Grafinci dari tadi marah-marah? Nggak marah, cuman kesel aja kalau kadang teman-teman ini nggak ngerti. Udah dikasih ilmu nggak ngerti-ngerti. Ini ya, jelas itu dia. Nah itu dia, itu kan pin PWM. Nah sesuai skema ya, itu dapatnya tengah nih. Ini yang 1K2 ke negatif, yang ini 150 kilo ke positif. Oke, langsung aja mari kita cek.
Bentar ya, mana tahu ada shot nanti aku korban pula switching. Bentar ya. Oke, sudah aman kayaknya. Kita pasang holder aja ya, supaya lebih enak. Taruh. Nah, tuh. Ini kira-kira ya. Nanti akan kita shotkan ya tegangannya ya. Kita tekan paling minim dulu. Ini kabelnya. Itu kenapa kameranya nge-clip? Itu ya resolusi aja. Oh, itu komen nanya lagi. Nah, ini saya siapin untuk loopnya ya. Jadi tegangannya paling kecil adalah 11 volt ya. 11 volt. Kemudian kita akan putar. Kalah enggak? Nah, ini kan. Jadi ini satu langkah langsung dapat dua hasil. Bisa menurunkan dan bisa menaikkan. Kasih 5. Karena kalau lihat di atas 59, sekian dia protect ya. Nah, kan? Berhasil kan? Kita akan load pada tegangan rendah. Ya, kalau tinggi nggak mungkin, nanti apinya kemana-mana meledaknya. Oke? Saya akan turunkan. Dan ini switching yang tipe ini pin PWM-nya lebih bandel ya ketimbang yang Vapel yang baru. Kalau baru tuh dikasih kabel keluar aja tanpa rangkaian, dia bisa rusak, jebol langsung ya. Kita akan turunkan sampai 11. Kita akan load berapa ampere. Ini ya. DC 0 ya, ini 0. 0,2 nggak apa-apa lah, dia titik. Kita lagi. Ini enggak. Nah, itu ya. Kita zerokan dulu. 0. Oke. Kita akan shotkan. Nah, 35 ampere, lihat ya. 321. Nah, 35 ampere, 321. 35 ampere. 321. Nah, 35 ampere. Jadi lampiran lebih besarnya. Kita naikkanlah tegangannya. Kelewat. Nah, di berapa tuh? 17 ya. Ini lihat. Saya akan zoom. Silau lampunya ya. Ini ya. Itu DC ya. 35 ampere, 321. Tuh. Nah, oke, sip. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Andi Grafinsi. Semakin menyalip, nggak usah salip-salipan ya, nggak baik. Oke ya, sudah berhasil. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Vapel tipe lama untuk kebutuhan palet BTS, palet 188 atau palet ART2K0FE. Terima kasih. Atau BLF 189 ya, atau MRF 1K80 atau 1K80, 1K50 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.